Shalom pagi, bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, semua karena kebaikan Engkau, semua karena kasih karunia-Mu. Maka pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Lebih pada Tuhan, kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, rapi hamba-Mu juga, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Markus pasal yang pertama, Markus pasal yang pertama ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Markus pasal pertama ayat 40 sampai ayat 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Kepada katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata padamu, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, berikan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu, menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus dan juga datang kepadanya dari segala penjuru. Suatu mutiara yang indah pagi ini. Betapa penting kita mohon belas kasihan dari Tuhan. Kenapa kita mohon belas kasihan? Dia Allah yang penyembuh. Dia Raja segala raja. Kita adalah hamba yang paling hina. Lihat, kusta ini, seorang kusta ini yang mengalami penyakit kusta. Dan apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat 40, seorang yang sakit kusta datang pada Yesus, dan sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia mohon belas kasihan kepada Tuhan. Kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa sembuhkan saya. Pagi ini kita belajar menggugah hati Yesus. Menggugah hati sebagaikan orang kusta ini. Tuhan, kalau engkau mau, kita mohon belas kasihan dari Tuhan. Bisnis kita yang sudah goyang, usaha kita sedang goyang, rumah tangga kita goyang, anak kita dan segalanya. Mohon kepada Tuhan belas kasihan. Biar Tuhan pulihkan rumah tangga kita, Tuhan pulihkan ekonomi kita, Tuhan pulihkan bisnis kita, Tuhan pulihkan pelayan kita. Mohon kepada Tuhan. Di mana kita lihat dia mohon? Sebab dikatakan sambil berlutut di hadapan Tuhan. Namanya orang berlutut berarti dia menyembah dengan sikap rendah hati. Betapa penting kita datang dengan sikap rendah hati. Hari ini saya bangga dengan saudara. Saudara datang dengan sikap rendah hati, berlutut mengadakan mesbah, karena saudara butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan, butuh berkat secara jasmani. Dan satu sikap berlutut, dengan sikap rendah hati, mohon belas kasih. Gugah hati Yesus, gugah hati Yesus, dan sikap kita rendah hati. Ketika kita gugah hati Yesus, apa yang terjadi? Sebagaimana orang kusta ini pada ayat 11, 41.
maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini rahasia. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kita menggugah hati Yesus, sebab Yesus satu pribadi yang penuh belas kasih, yang penuh kasih, yang penuh cinta. Gugah hatinya. Gugah hati Yesus, bukan kita tolak pinggang, ya, sikap rendah hati. Tuhan, kami mohon belas kasih sebagaimana orang kusta. Belas kasih-Nya. Engkau tahu bisnis kaya, usaha saya, toko saya, rumah tangga saya, pelayanan saya. Katakan kepada Tuhan hari ini, belas kasih-Nya. Tuhan, jama Yesus belum di kaki Yesus. Katakan, Tuhan, mohon belas kasihan. Oh, Engkau tidak tolong, apa jadinya? Aku tetap kusta. Tapi kalau Engkau tolong, semua akan beres. Maka tergeraklah hati Yesus timbullah. Kalau kita datang dengan hati pribadi imam besar yang penuh belas kasihan ini juga akan memperhatikan dan saudara pagi hari ini. Yakinlah dia tolong saudara. Yakinlah dia akan membuka saudara, usaha saudara, dia membuka jalan pekerjaan saudara. Jangan kita pesimis dengan Tuhan, tapi optimis dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita harus optimis dengan Tuhan. Mohon berlutut, mohon belas kasihan Tuhan. Amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Terima kasih Tuhan buat firman, menteraikan firman dalam hati kami. Biar Kau selalu datang dengan kerendahan hati seperti orang kusta ini. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan rendah hati. Kami butuh Engkau. Oh, kami percaya Kau kusta ini, si kusta ini tolong, kami juga ditolong oleh Tuhan. Kami terima dengan iman, Engkau pasti menolong saya hari ini. Engkau akan membuka jalan pekerjaan rumah tangga saya, bisnis saya, pelayanan saya diberkati oleh Engkau Tuhan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sewa takut kepada Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.